Amin amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya opening speech sekaligus membuka kegiatan guest lecture yang akan disampaikan oleh Kaprodi Piawut kepada yang terhormat Ibu Triana Indrawati MA. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu Aini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di pagi hari ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang saya hormati narasumber kita dan yang saya muliakan Bapak Dr. Muhammad Ridho Mutakin MPDI. Selamat datang Pak Ridho di kampus kami. Salam kenal sebelumnya karena hari ini kita bertemu via online dan ini adalah kali pertama kita bertemu nggih, dan semoga nanti akan terjalin silaturahmi berikutnya. Dan yang saya hormati Sekprodi saya Bu Rofikotul Aini MPDI, yang saya banggakan teman-teman mahasiswa semua, mahasiswa Piaut dari semester 2 sampai dengan semester 8. Baik teman-teman, yang pertama adalah saya ucapkan selamat bergabung di acara guest lecture kita. Ini mengawali kegiatan kita di awal tahun dan awal semester ya. Seharusnya ini di awal semester, akan tetapi nggak apa-apa, kita mundur 3 minggu dari perkiraan karena memang banyak satu dan lain hal yang harus diurus. Dan tema kali ini kita mengusung tema bullying gitu loh. Jadi sebenarnya sengaja nggak sengaja ya, gitu teman-teman semua terkait dengan bullying ini gitu. Jadi bullying ini tema yang saat ini masih menjadi viral, topik yang hot banget gitu loh. Karena ada beberapa pelaku bullying yang anaknya adalah salah satunya dari public figure, makanya bullying ini terekspos. Nah, supaya kasus-kasus bullying ini tidak terjadi, maka dari itu kami dari Prodi menggagas terkait dengan tema ini gitu, karena sangat penting ya. Terkadang anak itu tidak menyadari kalau dia itu pelaku bullying gitu. Dan guru-guru pun juga sama, tidak menyadari bahwa itu adalah perilaku bullying yang akhirnya sebenarnya nggak apa-apa kok, itu bercanda, itu gurauan gitu. Padahal itu adalah bullying yang ternyata itu bisa membuat trauma untuk korbannya. Nah, that's why kami dari Prodi menggagas tema tersebut karena pentingnya tema bullying ini bagaimana kita di Prodi Piaut gitu, karena kita kan fokusnya adalah pendidikan anak usia dini, mencegah perilaku bullying itu semenjak dini gitu. Jadi itu adalah urgensi daripada guest lecture kita ya gitu. Baik, teman-teman semua, karena temanya sangat penting dan acaranya sangat penting, saya harapkan teman-teman semua mengikuti dari awal hingga akhir, dan nanti jika ada hal-hal yang masih mengganjal atau kalian kepo, bisa digali lagi kepada Bapak narasumber kita yang sudah sangat luar biasa lah sepak terjangnya gitu, udah motivator tingkat nasional, jadi kalian nanti bisa menimba banyak ilmu ke Bapak Dr. Ridho ini ya teman-teman semua ya. Baik, mungkin itu saja dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan guest lecture pada pagi hari ini dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami sampaikan terima kasih kepada Bu Kaprodi yang sudah memberikan sambutan dan juga sudah membuka acara pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin dan juga para mahasiswa Piaut yang berbahagia, sebelum acara inti kita mulai, nah mari kita tutup dulu untuk acara pembukaan pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, ini karena saya sekaligus juga merangkap sebagai moderator, maka sebelum acara inti kita mulai, saya akan bacakan dulu CV dari narsum kita yang sangat hebat, yang mungkin nanti bisa menginspirasi kita semua. Beliau adalah dokter muda. Saya bacakan dulu CV-nya. Nama Dr. Muhammad Ridho Mutakin MPDI. Biasanya beliau dipanggil Kak Ridho Golden. Tempat tanggal lahir Jakarta 13 Juli 1989. Alamatnya Desa Piono, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pendidikan SDN Piono, MTS Al-Islam Jono, SMA Negeri 8 Purworejo, kemudian S1 di STAI Nahdlatul Ulama Purworejo, S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan S3 beliau di kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Pekerjaan guru SMKN 4 Purworejo. Selain sebagai guru, beliau juga sebagai dosen Universitas Putra Bangsa Kebumen, dosen di INISNU Temanggung. Kemudian beliau juga menjadi fasilitator pendidikan guru penggerak di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, trainer dan motivator nasional Gurame. Kemudian beliau juga instruktur EA.outbound.id. Beliau juga Dai Muda Indonesia. Motonya Khairunas Anfa'uhum Linnas. Nanti kalian bisa cek kalau mau bermedia sosial sama beliau. Facebooknya adalah Ridho Golden, IG-nya adalah @ridhogolden. Biasanya memang dipanggil dengan sebutan Kak Ridho Golden. Oke, kita sapa dulu. Halo Kak Ridho Golden. Sudah masuk Zoom? Tadi kayaknya sudah masuk, tapi kemungkinan tadi kayaknya mental. Apakah ini sudah bergabung kembali Kak Ridho Golden? Oh, sepertinya belum. Kita tunggu dulu ya, Bapak Ibu dan teman-teman para mahasiswa PIAUD. Kita bahas dulu, tema untuk hari ini adalah cyberbullying sejak dini. Nah, tadi sudah disinggung ya sama Bu Kaprodi bahwasanya kasus bullying saat ini sudah mulai marak kembali. Nah, tentu untuk mencegah adanya kasus bullying yang kadang mungkin secara sadar ataupun tidak sadar, bahkan guru itu kadang juga termasuk pelaku bullying, tidak hanya anak-anak. Nah, maka ini untuk para mahasiswa, khususnya mahasiswa PIAUD yang nanti diproyeksikan untuk menjadi pendidik anak usia dini, ini harus mengenali bagaimana cara mencegah bullying sejak dini, bagaimana bisa mengajarkan itu kepada pendidiknya, kepada peserta didiknya. Kak Ridho Golden sudah bergabung? Halo Kak Ridho? Nampaknya belum. Terpental nggih? Iya. Tadi sudah masuk. Nah, Cek oke. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah. Selamat datang Kak Ridho. Akhirnya sudah bisa bergabung. Ini sudah kita tunggu. Mana ini Saya Kak Ridho? dijadikan co-host ya, Bu ya. Oke. Pak Marwan, Mas admin minta tolong dijadikan co-host ini Kak Ridhonya. Suara saya jelas ya, Bu ya? Ya, jelas. Oke. Oke, langsung saja. Tadi sudah saya bacakan CV beliau. Waktu dan tempat sepenuhnya saya kasihkan kepada Kak Ridho Golden. Monggo, kami persilahkan. Siap.
Baik. Baik. Ini saya waktunya berapa lama, Bu? Hah? Masih mute mic-nya. Ya. 60 menit untuk pemaparan materi. Nanti kita lanjut dengan diskusi. Oh, ya, oke. Oke, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Salam dan bahagia yang saya hormati Kaprodi Piaut Salam daripada kenal Kak kampus Rido. UIN Pekalongan. Ya, siap. Beserta dengan Bu Triana Indrawati. Oke, beserta dengan seluruh jajarannya, Sekprodi dan segala pejabat yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati semua dosen pada Prodi Piaut, dosen pada Prodi Piaut untuk FTIK UIN Kiai Haji, saya Mbak Rofiqatul Ain ini biasa saya panggil Mbak karena memang kita sudah akrab sejak dulu. Ini kebetulan sahabat saya ketika dulu kita sama-sama menempuh magister pada program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nanti salam buat suami ya Mbak ya. Oke. Yang saya hormati pula seluruh mahasiswa, mahasiswi dan seluruh peserta Jasa Lecture dengan tema Xenobullying sejak dini pada Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa secara virtual atau secara daring. Mungkin baru pertama kalinya atau mungkin ada yang sudah berkali-kali mungkin ikut di acara saya. Nah, jadi alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya fid dunya hattal akhirah. Allahumma amin. Baik sahabat belajar semuanya, alhamdulillah wa syukurillah pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam kegiatan Jasa Lecture secara daring yang diselenggarakan oleh Prodi Piaut FTIK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dengan tema kita hari ini adalah Xenobullying sejak dini. Katakan tidak kepada perundungan atau bullying sejak dini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Prodi Piaut FTIK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berbagi sedikit kepada sahabat-sahabat yang ada di sini. Juga saya kemudian mohon maaf tadi karena masuknya agak terlambat. Tadi sebenarnya 9:30 saya sudah masuk tapi kemudian terpental lagi tiba-tiba laptopnya ngeheng ini nampaknya sudah harus minta ganti yang baru ini. Jadi sudah lemot banget kalau kemudian untuk bekerja secara daring. Baik sahabat belajar semuanya, kita sekarang akan belajar bersama-sama, kita akan mengkaji bagaimana terkait dengan kasus-kasus perundungan dan juga kasus-kasus bullying yang ada di Indonesia. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Triana Indrawati selaku Kaprodi dalam sambutannya, kenapa kemudian banyak sekali kasus-kasus bullying akhir-akhir ini kemudian menjadi trending topik atau menjadi viral, kemudian itu bahkan mungkin kalau di hashtag itu masuk top 10 ya untuk trending topik terkait dengan kasus perundungan dan kasus bullying, khususnya anaknya public figure, apalagi kemudian itu berada di sekolah yang notabene sekolah itu adalah sekolah favorit ya, atau itu mungkin adalah merupakan sekolah-sekolah unggulan. Mohon maaf yang bocor untuk di admin untuk bisa dimatikan ya, agar kemudian bisa terdengar suaranya jelas semuanya.
Oke, terima kasih. Baik, sahabat belajar semuanya, kita berbicara terkait dengan bullying. Mungkin bisa kita sadari ataupun tidak kita sadari, semua yang ada di sini itu semuanya pernah menjadi korban bullying ketika ada di sekolah. Bahkan saya sendiri itu juga pernah menjadi korban bullying ketika kemudian sejak zaman TK sampai dengan perguruan tinggi, sampai dengan hari ini, itu bullying itu masih sering terjadi di lingkaran lingkungan pertemanan kita yang kemudian dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih ini biasanya kalau antar sahabat, antar teman yang kemudian itu sudah sangat akrab ya, saking akrabnya kemudian ketika seperti itu dianggap hal yang biasa, guyonan, candaan, yang kemudian menggunakan kata-kata kasar, menggunakan kata-kata yang kemudian mungkin tidak pantas untuk diucapkan, itu enteng saja keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena itu kemudian dianggap sebagai hal yang biasa, karena kita sudah saking akrabnya dan kemudian kita juga sudah saking dekatnya dengan sahabat-sahabat kita, dengan teman-teman kita. Baik, sahabat belajar semuanya, sebelum hari ini saya akan berbagi terkait dengan materi kita, pembelajaran kita belajar bersama pada kesempatan kali ini. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Sudah muncul, Bu Aini ya? Ya, muncul. Baik, sahabat belajar semuanya, tadi mungkin sekilas sudah dikenakan oleh Bu Aini terkait dengan profil saya. Sedikit saya mengulang kembali. Nama saya asli adalah Muhammad Ridho Mutakin, atau biasanya dipanggil Kak Ridho Golden. Biasanya seperti itu kalau dalam dunia motivasi. Kemudian saya lahir di Jakarta 13 Juli 1989, dan kemudian saya sekarang beralamat di Desa Piono, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Kemudian saat ini aktivitas saya saat ini adalah menjadi guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 4 Purworejo, atau biasa kalau di sini terkenal dengan nama SMK Pelayaran. Kemudian saya juga menjadi dosen di Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Saya juga menjadi dosen di Universitas Putra Bangsa Kebumen. Juga aktivitas saya selain itu juga menjadi instruktur dari Etawa Adventure Outbound.id. Jadi biasanya kalau ada sahabat-sahabat yang kemudian mau outbound kemana, healing-healing kemana, liburan, refreshing edukatif, nah ini biasanya bisa kita fasilitasi. Nah ini apalagi paling sering saya tuh bawa itu anak-anak PAUD dan TK. Nah, sering banget saya tuh bawa anak-anak PAUD dan TK itu nanti untuk outbound kids, yang outbound itu outbound edukatif, bukan hanya anaknya tapi juga termasuk guru-gurunya. Jadi nanti monggo kalau kapan-kapan kepengen outbound nanti bisa kontak saya. Ini sekalian promosi. Siap. Kemudian juga saat ini saya sedang bertugas juga mendapat tambahan dari Kemendikbud, yaitu sebagai fasilitator pada program pendidikan guru penggerak Kemendikbud saat ini Kabupaten Pati. Kalau setelah sebelumnya saya di Angkatan 6, saya mendampingi guru-guru yang ada di Kota Depok, Jawa Barat. Sebelumnya juga di Kabupaten Projo, sekarang saya bertugas di Kabupaten Pati. Kemudian saat ini saya juga sering berkeliling Indonesia untuk mengisi acara menjadi trainer dan motivator nasional, khususnya untuk gurame. Gurame itu bukan ikan ya, nanti banyak yang kemudian menyalahartikan kalau gurame itu ikan. Gurame itu bukan ikan, gurame itu adalah singkatan dari guru asyik menyenangkan. Jadi kita sudah punya komunitas, alhamdulillah sudah tersebar di seluruh Indonesia, dan kemudian kita bagaimana kita melahirkan guru-guru melalui kegiatan training of trainer bagi guru-guru yang itu di seluruh Indonesia dari semua jenjang. Baik itu dari jenjang PAUD sampai dengan dosen-dosen, kita juga sering untuk mengisi bagaimana kemudian itu menjadi gurame, khususnya kalau guru itu menjadi guru asik dan menyenangkan. Bagaimana kalau seperti saat ini ya, ada pembelajaran berdiferensiasi, ada pembelajaran sosial emosional, kemudian bagaimana mengajar dengan berbagai macam teknik yang asik dan menyenangkan, itu kita kemudian alhamdulillah sudah keliling Indonesia, dan kita juga sudah punya cabang di beberapa negara. Kita alhamdulillah sudah pernah ngisi di Malaysia, di Singapura, kemudian di Thailand, kemudian di Tiongkok, di Taiwan kita juga pernah. Kemudian kita juga pernah di Mesir ya, seperti itu. Juga aktivitas saya juga kadang suka ngaji ke sana, diterima ya ketika menjadi santri, jadi sedikit-sedikit mengamalkan. Itu ada kontak nomor
WA saya untuk sahabat belajar semuanya di 0877 150 60 304. Jadi nanti kalau seandainya sahabat belajar mau kontak, mau curhat, mau konsultasi apa-apa, silakan nanti bisa kontak di WA saya. Kemudian ada Facebook dan juga Instagram saya. Itu ada di @ridho_golden, RIDHO Golden ya. Dilihat yang sudah centang biru ya. Kalau bukan centang biru itu berarti bukan saya ya. Ya karena banyak juga yang kemudian ada akun-akun palsu yang kemudian sering mengatasnamakan atas nama saya seperti itu. Baik, sahabat belajar semuanya itu sedikit perkenalan terkait diri saya. Juga ini adalah keluarga saya, sahabat belajar semuanya. Ini satu kantor dengan saya, sahabat belajar. Jadi satu kantor dengan saya di SMK Negeri 4 Projo sebagai guru pendidikan agama Islam. Dan ini juga ada anak saya, putri kecil saya, baru satu, usianya 3,5 tahun. Kalau Bu Aini sudah berapa ini putri saya ini? Sudah 3. Sudah 3, Kak. Oh 3, Masya Allah. Luar biasa ya. Oke, kalau saya masih satu. Oke, baik. Sahabat belajar semuanya, ini adalah komitmen belajar kita. Jadi kalau kita dalam pembelajar daring, kita ada kesepakatan kelas, kita kemudian ada kesepakatan belajar untuk lebih memudahkan interaksi kita dan memperlancar kegiatan kita. Yang pertama silakan semuanya itu nanti untuk menyalakan kamera ya. Semuanya untuk on cam. Kenapa? Karena kalau nanti jenengan disambi masak, ada yang disambi nyuci, ada yang disambi ngepel, nanti zoomnya cuma pakai daster dan sebagainya. Banyak sekali itu karena kalau ketika dulu era pembelajaran daring itu seperti itu ya, kelemahannya begitu. Jadi monggo silakan nanti semuanya untuk bisa on cam agar saya juga tidak berbicara sendiri ya. Tapi saya di sini yakin ini kalau Bu Aini dan juga Bu Kaprodi di sini ini sudah on cam terus ya. Jadi saya juga tidak berbicara sendiri, nanti hanya bicara sendiri dengan laptop kalau semuanya off kamera. Yang kedua silakan untuk bisa dimatikan untuk mic-nya. Ya, untuk bisa dimatikan mic-nya selama kegiatan ini berlangsung. Silakan nanti untuk bisa open mic ketika nanti sudah ada sesi diskusi atau sesi tanya jawab, silakan nanti untuk bisa open mic agar kemudian hadir sepenuhnya bersama-sama kita untuk mindfulness sahabat belajar semuanya. Apa itu mindfulness? Mindfulness itu adalah bagaimana satu teknik ini yang kemudian dikeluarkan oleh Kemendikbud agar kita betul-betul dalam setiap sesi, dalam setiap kegiatan, setiap aktivitas apapun, kita betul-betul selalu hadir seutuhnya dan kita hadir sepenuhnya di dalam kegiatan tersebut. Jadi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan itu semuanya harus nyambung. Jangan sampai kita kemudian raganya di sini, jasad kita di sini, tapi pikiran kita gentayangan kemana-mana. Nah ini yang kemudian sering terjadi pada diri kita. Nah, ini jangan sampai kemudian ini terjadi ya. Jadi artinya kita betul-betul dohiron, wabatinan semuanya ada di sini agar kemudian kita betul-betul kita bisa fokus belajar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, 1 mulut dan semua organ tubuh semuanya kita lengkap agar kemudian kita itu ada di situ. Oke. Jadi kita belajar bersama-sama untuk hadir seutuhnya. Ketika sahabat belajar semuanya mungkin saat ini sedang dalam kondisi yang sedih, mungkin dalam kondisi yang galau, sedang dalam kondisi yang kemudian tidak nyaman dan sebagainya, coba kita mencoba untuk melakukan teknik stop. Nah ini ada dari Kemendikbud. Teknik stop ini bagaimana kita mencoba untuk menghentikan sejenak aktivitas kita. Jadi kalau sahabat belajar semuanya saat ini mungkin sedang terus ya hal-hal negatif yang melekat ada dalam diri kita. Coba sahabat belajar semuanya untuk duduk dengan tenang, duduk bersandar, kakinya dirapatkan, kemudian silahkan tangannya juga ada di atas paha masing-masing, kemudian kita semuanya pejamkan mata. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut secara perlahan, bisa sambil mendengarkan musik-musik instrumental. Musik-musik klasik yang kemudian itu bisa merangsang kita agar semuanya memiliki jiwa-jiwa yang lebih tenang. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Terus lakukan seperti itu secara perlahan,
ritmenya diikuti secara teratur, dan kemudian itu semua dilakukan secara berulang-ulang dan secara terus-menerus. Kemudian sambil kita membayangkan dan kita memikirkan hal-hal terbaik, hal-hal pernah kita rasakan dalam hidup ini. Maka dengan seperti itu kita betul-betul bisa mindfulness, kita betul-betul bisa menghadirkan diri kita sepenuhnya dan diri kita seutuhnya di dalam suatu forum, di dalam suatu kegiatan apapun. Nah, silakan ini bisa Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga mari kita bersama-sama untuk nanti menghargai waktu bersama. Jadi nanti ada sesi waktu nanti bersama-sama untuk Anda semuanya mendengarkan materi. Ada waktunya nanti kemudian untuk kita sesi tanya jawab dan juga sesi diskusi. Jangan lupa juga untuk bisa menyiapkan catatannya, untuk bisa membuat catatan-catatan kecil yang kemudian nanti bisa ditulis dan kemudian poin-poinnya nanti kemudian untuk bisa diresum, kemudian nanti bisa digunakan sebagai bahan belajar untuk Anda semuanya. Juga silakan nanti untuk bisa memaksimalkan di kolom chat atau chat box atau chat room. Silakan nanti mungkin ada yang mau bertanya atau apa, nanti silakan untuk bisa memaksimalkan yang ada di sana. Kemudian kalau nanti bersama mau bertanya, silakan bisa klik tombol raise hand ya. Kemudian nanti apabila ingin menyampaikan unek-unek, ingin menyampaikan pendapat atau ingin bertanya, ingin klarifikasi atau konfirmasi atau ingin memberikan kritik saran yang sifatnya. Dan juga kalau sahabat belajar semuanya mengalami gangguan, jadi jangan dijadikan satu permasalahan yang berat. Jadi karena kita kalau dalam pembelajaran daring, yang namanya gangguan teknis itu adalah hal yang sangat biasa. Jadi kalau misalnya ada mungkin sinyalnya tidak stabil lah, jaringannya lemot, atau kemudian laptopnya ada yang nge-hang dan seterusnya. Nah, itu adalah hal yang biasa kalau kita pembelajaran. Ya inilah kelemahan daripada kalau pembelajaran kalau menggunakan berbasis teknologi ya. Nah, jadi kita kemudian kelemahnya ada di situ sahabat belajar semua. Juga boleh saya izinkan kalau sahabat belajar semuanya agar kemudian nanti tidak capek atau tidak ngantuk, di kanan kirinya mungkin bisa disiapkan kopi atau mungkin teh atau mungkin minuman atau mungkin cemilan-cemilan agar kemudian nanti tidak mudah capek seperti itu. Nah, sahabat belajar semuanya, jadi jika di dunia ini ada orang-orang yang kemudian harus berhasil, jika di dunia ini ada orang-orang yang harus sukses, maka alangkah pentingnya pertemuan ini. Jadi mari jangan kemudian kita sia-siakan. Jadi mari bersama-sama kita maksimal pertemuan yang kemudian singkat pada hari ini seperti tadi disampaikan oleh Ibu Kaprodi dan juga Bu Aini. Semoga kita suatu hari nanti bisa ketemu secara luring, secara langsung ya, agar kemarin lebih bermakna. Karena kemudian saya kemarin juga sudah sampaikan, terutama di Prodi Piaut. Karena kalau di Prodi Piaut nanti teaching, teknik-teknik kemudian games yang edukatif kepada sahabat belajar semuanya. Karena kalau secara daring itu nanti tidak maksimal. Baik, sahabat belajar semuanya. Jadi sebelum kita berbicara terkait dengan bullying, terkait dengan perundungan, hal yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah kita bersama-sama merubah mindset. Pertama yang harus kita lakukan adalah merubah sudut pandang, merubah pola pikir kita semuanya, sahabat belajar semua. Itu yang kemudian penting harus kita lakukan. Ini ada yang bocor, sahabat belajar, mohon maaf. Ya, oke, jadi dari atas. Baik, sahabat belajar semuanya, jadi seperti tadi saya sampaikan, pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah kita harus merubah mindset atau kita kemudian bersama-sama harus merubah pola pikir kita semuanya. Apalagi sahabat belajar di sini adalah semuanya prodi Piaut. Di mana prodi Piaut di sini Anda semuanya itu adalah nantinya akan menjadi tenaga pendidik, menjadi tenaga pengajar, Anda semuanya akan menjadi guru yang kemudian itu nanti pada jenjang pendidikan anak usia dini. Nah, pentingnya bagaimana kita semuanya menanamkan karakter kepada anak usia dini, menanamkan karakter kepada anak sejak usia dini. Nah, itu semuanya bisa dilakukan kalau kita semuanya itu bisa merubah karakter dan sudut pandang kita terlebih dahulu. Jadi dari sahabat belajar semua, dari para mahasiswa, mahasiswi sekalian, kita bersama-sama kita merubah pola pikir, kita merubah sudut pandang kita. Nah, kalau kita kemudian sudah memiliki pola pikir, kita sudah memiliki sudut pandang yang baik, hal itu akan menjadi satu kebiasaan. Dan kebiasaan-kebiasaan inilah yang kemudian itu tertanam di dalam alam bawah sadar kita. Nah, saya berikan contoh seperti apa, sahabat belajar semuanya. Mari kita bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari,
kita untuk membiasakan berpikir positif. Kita memiliki sudut pandang yang positif dan kemudian kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang positif. Dengan kita memiliki pola pikir yang positif, dengan kita memiliki sudut pandang yang positif, dan juga kita membiasakan hal-hal yang positif, dengan demikian karakter dalam diri kita itu kalau kita selalu berpikir positif, berkata yang positif, berperilaku yang positif, maka kehidupan yang ada di sekitar kita, maka kita akan memiliki lingkungan belajar yang positif. Kita akan memiliki yang disebut dengan budaya positif. Nah, ini yang kemudian penting dalam kehidupan kita sehari-hari semuanya. Saya berikan contoh yang simpel seperti ini. Kalau kita kemudian memiliki kebiasaan sejak kecil membuang sampah pada tempatnya, kita kemudian membiasakan kepada peserta didik, kita membiasakan pada anak kita membiasakan kepada adik kita, kepada saudara-saudara kita yang masih kecil. Kalau kita membiasakan kepada mereka yang namanya membuang sampah pada tempatnya sejak dini, itu mbok nanti sampai usia dewasa, sampai sudah besar, makan permen, kalau kemudian permen itu ada bungkusnya, dan itu bungkus itu saya yakin kalau sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya, misalnya kok lagi jalan, pasti dia nanti akan kemudian mencari tempat sampah, terus bagaimana caranya agar kemudian saya membuang sampah pada tempatnya. Saya tidak akan kemudian membuang sampah sembarangan. Karena apa? Karena sudah terbiasa sejak dini. Kalau kemudian itu tidak kita menemukan tempat sampah, kita pasti saya yakin nanti akan dilakukan apa? Nanti karena kita nggak menemukan tempat sampah, saya nyari kok nggak ketemu, saya nanti akan kantongin aja. Nah, hal yang simpel, hal yang paling kecil, seperti itu. Tapi kalau kemudian kita sudah terbiasa sejak dini membuang sampah sembarangan, itu secara tidak sadar masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Jadi kalau kemudian kita membuang sampah sembarangan sudah terbiasa sejak dini, sudah terbiasa sejak kecil, kita makan permen yang bungkusnya kecil seperti itu, kemudian kita jalan. Nah, kita meskipun di depannya itu, di depan mata ada tempat sampah sekalipun, itu pasti akan dibuang sembarangan, sudah dengan entengnya, dengan mudahnya. Nah, inilah kenapa, karena itu sudah menjadi kebiasaan kita sejak dini. Nah, saya yakin Anda semuanya pasti juga sering melihat ada orang yang dengan sangat mudahnya dan sangat entengnya membuang sampah itu dari kaca jendela mobil mereka. Saya yakin Anda sering sekali melihat hal itu. Ada orang pakai mobil, kemudian dia buang sampah, entah itu yang dimasukin kresek atau apa, dibuang dari kaca jendela mobil dengan mudahnya. Padahal mobil itu kan diameternya sebesar itu. Kenapa kok kemudian tidak ditaruh di mobil dulu, kemudian kalau nanti sudah berhenti, turun, cari tempat sampah, baru dibuang ke tempat sampah. Kenapa kemudian terjadi hal seperti itu? Ini karena kemudian kebiasaan. Kalau kita sudah memiliki kebiasaan seperti itu, nanti akan tertanam di dalam alam bawah sadar kita. Nah, jadi saya mengajak kepada sahabat belajar semuanya, kepada mahasiswa-mahasiswa sekalian, mari bersama-sama kita merubah pola pikir dan kita merubah kebiasaan-kebiasaan yang tadinya negatif, mari kita rubah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang positif. Orang Jawa mengatakan, witing tresno jalaran soko kulino. Orang itu mencintai sesuatu karena terbiasa. Orang itu melakukan sesuatu secara terus-menerus tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari. Mergo kulino, karena kebiasaan itu. Nah, panjenengan semuanya yang nantinya akan berada di jenjang pendidikan anak usia dini. Jadi mari bersama-sama kita untuk membiasakan hal-hal yang positif kepada anak-anak kita sejak dini. Khususnya kepada diri panjenengan dulu. Diri panjenengan silahkan kemudian bersama-sama untuk ditanamkan sejak dini. Karena apa? Ketika nanti sudah menjadi kebiasaan, maka hal itu nantinya akan menjadi karakter yang kemudian itu tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika sudah menjadi karakter, maka kita akan menjadi generasi-generasi yang sukses. Baik, sahabat belajar semuanya, bisa kemudian kita melihat apa yang kemudian ada di layar saya saat ini. Kita melihatnya dengan berbagai macam sudut pandang. Nah, ini bisa Anda lihat apa yang kemudian ada di layar, ya kan? Ini kalau kemudian kita melihatnya dari berbagai macam sudut pandang, ini pasti akan memunculkan satu pendapat yang berbeda. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang hitam,
kita melihat ini adalah gambar dua wajah yang saling bertatapan. Dua muka yang saling berpapasan. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang putih, ini bisa jadi ini adalah vas bunga, bisa jadi mungkin pion catur, bisa jadi ini adalah jam pasir. Tergantung Anda melihatnya dari sudut pandang yang mana. Juga Anda misalnya melihat dari gambar ini. Nah, Anda melihat ini kalau dari sudut pandang yang hitam, ini adalah pohon. Ini adalah pohon. Kalau kemudian kita melihatnya dari sudut pandang yang putih, ini adalah gambar dua hewan yang saling berpapasan. Yang satunya adalah singa atau harimau, yang satunya itu adalah gorila. Kemudian juga bagaimana kalau kita melihat hal ini? Ya kan? Ini Anda melihat ini sebagai gambar apa ini? Ya kan? Ini lukisan pemandangan atau wajah manusia? Nah, ini tergantung Anda melihatnya dari sudut pandang yang mana. Ini bisa kita lihat dari dua macam sudut pandang. Ini bisa dari sudut pandang ini adalah gambar pemandangan, juga ini ada lihatnya dari sudut pandang yang mana. Juga yang terakhir, Anda melihat ini sebagai gambar apa? Nah, ini banyak yang mengatakan, oh ini adalah gambar satu titik hitam, Pak. Ada yang mengatakan ini adalah lubang hitam, Pak. Ada yang mengatakan ini tompel, ini adeng-adeng. Nah, ada yang mengatakan macam-macam seperti itu. Nah, tapi kalau bagaimana kita coba melihat dari layar putih yang luas ya, kan kita bisa melihat dengan sudut pandang seperti itu. Nah, jadi bagaimana mari bersama-sama kita merubah mindset dan kita semuanya menggunakan sudut pandang yang positif. Mari bersama-sama kita buang energi negatif, kita buang pikiran-pikiran kita yang negatif. Kenapa? Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada kita semuanya agar kita untuk selalu berhusnudzon, agar kita semuanya selalu berprasangka baik, agar kita semuanya selalu berpikir positif. Kita harus menghilangkan sifat-sifat dan pikiran-pikiran yang suudzon atau pikiran-pikiran yang negatif. Nah, kalau kita semua sudah memiliki pola pikir, kita sudah memiliki sudut pandang yang positif, kita akan berkata yang positif, berperilaku yang positif, maka kebiasaan-kebiasaan positif kita dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi satu budaya, yaitu adalah budaya hidup yang positif. Nah, sekarang saya kemudian akan masuk kepada masalah bullying, sahabat belajar semua. Ya, kalau kita kemudian berbicara terkait dengan bullying atau masalah perundungan, saya yakin sahabat belajar semuanya juga sudah tahu apa itu perundungan dan apa itu bullying. Dan saya yakin sahabat belajar semuanya juga sudah sering melihat atau kemudian menyaksikan tayangan-tayangan baik itu di media sosial atau dimanapun itu terkait dengan kasus-kasus bullying. Nah, kalau kemudian kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi kalau kita melihat pengertiannya terlebih dahulu daripada perundungan atau bullying, jadi merundung atau bullying itu artinya adalah menyakiti orang lain secara fisik maupun emosional. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kekerasan, baik itu kekerasan itu secara verbal maupun kekerasan secara sosial, bisa juga kekerasan secara berulang kali dari waktu ke waktu. Seperti memanggil nama seseorang dengan julukan rumor, mengancam atau mengeluarkan oleh Kemendikbud di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dari pengertian ini kita kemudian bisa mengambil satu benang merah bahwa yang namanya perundungan atau bullying itu bagaimana kemudian kita melakukan satu hal yang negatif di mana hal itu menyakiti orang lain. Nah, dalam menyakiti orang lain itu ada dua hal, menyakiti dalam bentuk fisik maupun non fisik atau secara emosional. Nah, menyakiti secara fisik jelas, misalnya seperti tadi disebutkan pada pengertian yang terbawah. Itu bisa kemudian dengan memukul sehingga kemudian si korbannya ini mengalami gangguan fisik atau mengalami kesakitan pada fisiknya. Bisa juga dengan cara mendorong,
bisa juga dengan cara menjambak, bisa juga dengan cara menjiwit. Nah, seperti itu. Wah, macam-macam. Ada banyak sekali kekerasan-kekerasan yang dilakukan secara fisik. Juga ada kekerasan yang menyakiti orang lain itu secara non fisik atau secara emosional. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya kemudian Anda selaku netizen, nah ini jangan sampai kita menjadi netizen yang tidak baik. Nah, kita harus menjadi netizen itu ya netizen yang budiman. Jangan sampai kita kemudian menjadi berita hoax, suka kemudian melakukan komentar atau memberikan komentar-komentar di media sosial itu yang sifatnya menyerang, menjadi haters, dan sebagainya. Ada banyak sekali. Nah, ini apalagi yang berbahaya ini kalau perempuan itu kemudian melakukan hibah. Nah, ini berbahaya ya. Ini apalagi melakukan hibah ini menyebarkan apa? Menyebarkan isu-isu, menyebarkan rumor, menyebarkan berita-berita yang belum tentu jelas kebenarannya. Ini berbahaya. Ini termasuk dalam kategori apa? Perundungan, bullying. Anda itu kalau menggosip temannya, menghibah temannya, ini juga sudah termasuk kategori perundungan atau bullying. Nah, ini jangan sampai kemudian terjadi. Apalagi ada kemudian mahasiswa yang kemudian suka menggosip dosennya. Itu loh, kalau Bu Aini itu kalau ngajar tuh begitu memenuhi target waktu nanti nggak lulus ini kalau sama Bu Aini. Suka menyebarkan gosip-gosip, fitnah-fitnah, isu-isu yang tidak jelas. Rumor-rumor yang kemudian itu beritanya itu kemudian negatif, yang itu beritanya hoax. Ini kita harus bersama-sama harus berhati-hati ya di dalam menyebarkan berita-berita seperti itu. Jangan sampai. Nah, sahabat belajar semuanya, kalau kemudian kita melihat bagaimana kasus-kasus yang ada. Ini ada yang bocor baru. Oke, kalau kita kemudian melihat ini data dari KPAI ya, dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Jadi kalau data dari KPAI tahun 2023 ini laporan terakhir per bulan September ya. Per bulan September karena yang terbaru ini belum muncul. Jadi data dari KPAI dari mulai Januari 2023 sampai dengan September 2023 ini ada banyak sekali kasus, ada laporan kasus yang kemudian muncul laporan dan itu masuk ke dalam datanya KPAI. Ini belum data-data dan kasus-kasus yang kemudian itu belum tercatat. Nah, bagaimana kasus yang belum tercatat? Saya yakin itu juga cukup banyak karena memang tidak semuanya itu data kasus itu kemudian dilaporkan. Setidaknya itu ada 1.800 kasus. Ada 1.800 kasus. Nah, ini ternyata cukup tinggi. Nah, dan di sini kasus, jadi di situ ada yang terjadi di misalnya di lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Kemudian ada juga di lingkungan pendidikan, juga ada pada kesehatan dasar, juga hak sipil dan kebebasan. Jadi klasternya itu macam-macam ya. Ini kalau yang paling banyak ini di lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ini mencapai angka 58,7%. Kekerasan di lingkungan keluarga, terutama kekerasan yang kemudian dengan anak, bahkan kemudian antara anak dengan orang tua. Nah, kalau kemudian kita bisa melihat ada banyak sekali di berita-berita yang terkait dengan kasus-kasus seperti itu. Juga kemudian di lingkungan pendidikan, sahabat belajar semuanya. Nah, di lingkungan pendidikan itu juga banyak sekali kasus-kasus sampai 143 kasus, yaitu sekitar 7,9%. Jadi misalnya kasus bullying yang kemudian tadi seperti disebutkan oleh Ibu Kaprodi yang kemarin baru saja viral ya. Jadi anaknya dari salah satu tokoh public figure yang kemudian itu di sekolah mengalami perundungan, baik itu secara verbal maupun non verbal seperti itu. Juga ada berbagai macam klaster kasus PKA. Ya, jadi sahabat belajar semuanya. Jadi klasternya di sini ada macam-macam.
ada anak korban kejahatan seksual, ada anak korban kekerasan fisik, dan seterusnya. Ada banyak sekali. Ini data-data yang dimunculkan oleh KPAI. Kalau kemudian kita berada di lingkungan sekolah, sahabat belajar semuanya, yang paling sering terjadi itu biasanya itu adalah ada anak-anak yang kemudian melakukan kasus-kasus penyimpangan. Itu karena apa? Karena biasanya ini kalau yang sering saya tangani dan sering saya alami, itu adalah anak-anak korban broken home. Ya. Jadi anak-anak dia itu karena korban broken home. Jadi mungkin karena orang tuanya bercerai, dia kemudian tinggalnya ikut dengan salah satu orang tuanya, entah itu dengan ayahnya ataupun dengan ibunya, apalagi kemudian orang tuanya atau sama-sama sibuk bekerja. Atau ada juga yang kemudian orang tuanya itu bercerai, akhirnya kemudian anaknya ikut dengan kakek atau neneknya, ikut dengan mbahnya. Nah ini sering sekali terjadi, ya kemudian anaknya akhirnya tidak terurus. Nah ini banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Juga ini adalah sebaran-sebarannya, ada cukup banyak sekali sahabat belajar semuanya, khususnya ada di ibu kota, ada di Jakarta. Jadi memang Jakarta itu cukup tinggi untuk persebaran kasus bullying, juga di Jawa Barat, juga di Jawa Tengah, di Jawa Timur, juga di Provinsi Banten, juga di provinsi-provinsi yang lainnya. Ini cukup tinggi untuk kasus-kasus bullying. Nah, ada macam-macam kasus bullying, sahabat belajar semuanya, setidaknya ada 4. Ya. Ada 4 macam bentuk-bentuk bullying. Tadi seperti saya sampaikan, jadi pertama adalah bullying secara verbal. Nah, bullying secara verbal ini kalau bisa kita lihat itu, mungkin kalau bisa dilihat itu tidak secara fisik ya. Artinya kalau kita lihat korbannya itu tidak bisa kita lihat misalnya secara fisik luka yang ada. Karena kalau secara fisik itu kan terlihat sekali, misal ada memar atau ada luka-luka. Kalau bullying secara verbal tidak. Kenapa? Karena ini secara kasat mata, tetapi dampaknya itu bisa langsung dirasakan oleh hati atau secara perasaan. Nah, ini bullying secara verbal. Ya, bullying secara verbal ini macam-macam. Bisa kemudian kita mengatai teman dengan perkataan-perkataan yang kotor, bisa kemudian kita dengan perkataan-perkataan yang tidak seharusnya dikatakan. Misalnya kita mengejek teman, ada temannya yang kemudian mungkin secara kulit itu agak hitam, kemudian dikatai namanya hitam, atau misalnya black gitu, dikatain black karena apa? Kulitnya hitam. Ya, atau juga mungkin ada tempatnya yang secara fisik itu secara badan itu mungkin agak besar, kemudian dikatain gendut, ya seperti itu. Ada yang badannya kurus dikatain kering, cungkring, nah, misalnya seperti itu. Ya kan ada banyak sekali. Nah, itu contoh bullying secara verbal. Tapi kalau bullying secara verbal yang paling sering terjadi di sekolah itu adalah temannya itu tadi memanggil temannya dengan nama-nama julukan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah memanggil nama teman dengan nama orang tuanya. Ini yang paling sering terjadi. Dan saya sendiri juga sudah pernah menjadi korban dulu ketika sekolah. Ya kan? Sering. Saya yakin Anda semuanya juga mungkin sudah pernah mengalami hal ini ketika Anda di sekolah itu pernah dipanggil namanya dengan nama orang tua. Nah, ini sering terjadi ya. Ini sering terjadi kemudian di sekolah. Juga bisa juga bullying secara verbal itu melakukan ancaman secara verbal atau secara kata-kata, kemudian meneror secara kata-kata. Ini juga termasuk bullying secara verbal. Nah, yang kedua itu adalah bullying secara fisik. Nah, bullying secara fisik ini artinya adalah melibatkan adanya kontak fisik. Seperti tadi saya sampaikan, entah itu dengan memukul, bisa dengan menjambak, bisa dengan mencakar, bisa dengan menendang, atau bisa dengan menusuk dengan menggunakan barang-barang, baik itu bisa menggunakan benda tumpul maupun benda tajam dan seterusnya. Nah, ada banyak sekali hal yang kemudian bisa dilakukan. Juga melakukan bullying secara sosial. Kalau bullying secara sosial itu ada tadi saya sampaikan, menyebarkan berita-berita hoax, menyebarkan rumor, menyebarkan berita-berita yang belum tentu jelas kebenarannya. Nah, ini kemudian harus berhati-hati. Kenapa? Karena kalau bullying secara fisik tadi, itu kan dampaknya jelas, tadi ada di badannya. Ini kalau secara verbal dan sosial ini kan nggak kelihatan. Ini hati-hati, apalagi kalau kemudian yang kadang suka ngumpul-ngumpul. Ini kalau biasanya suka ngumpul-ngumpul di kantin, nah ini biasanya kalau udah di kantin lupa, ini biasanya ghibah. Bukan cuma kumpul itu mau ngerjain tugas, tapi akhirnya apa? Akhirnya ghibah, ngomongin yang enggak. Ada isu-isu terbaru seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah cyberbullying.
Cyberbullying itu adalah memberikan komentar-komentar, memberikan kemudian postingan-postingan yang itu tidak sepantasnya. Baik itu secara kasar, kemudian menulis kata-kata yang tidak sepantasnya, menggunakan kata-kata umpatan, itu juga termasuk seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan, bahkan yang sering kita alami karena saking akrabnya kita dengan teman kita, saking akrabnya kita dengan sahabat-sahabat kita, akhirnya kita memanggil mereka itu dengan sapaan-sapaan akrab yang sebenarnya itu termasuk kategori bullying, tapi tidak disadari. Contohnya misalnya kalau seperti ini, kalau Mbak Aini, kalau Bu Aini ini sudah hafal ya di Jawa Timur. Seperti apa? Biasanya menyebut temannya dengan kata cuk, misalnya seperti itu. Ya kan? Cuk itu kalau bagi orang Jawa Timur itu mungkin hal yang biasa kalau dengan temannya. Tapi kalau kemudian kita lihat secara arti, misalnya kita cuk, itu dari kata jancuk, itu kan seperti itu. Nah, kata-kata seperti itu yang tidak kemudian seharusnya diucapkan, tapi karena kemudian saking akrabnya dengan temannya, saking kemudian sudah ikatan batin dan ikatan emosionalnya itu sudah sudah melekat dan sudah sangat dekat, akhirnya itu dianggap hal yang biasa. Padahal itu sudah termasuk kategori bullying. Nah, kita harus berhati-hati sahabat belajar semuanya. Kenapa harus berhati-hati? Karena orang yang kemudian kita ajak bicara, orang lain, kalau kita kemudian terutama tadi menggunakan kata-kata, menggunakan bullying secara verbal. Nah, kita tidak tahu bagaimana kondisi orang yang sedang kita ajak bicara. Bisa jadi orang yang sedang kita ajak bicara itu, yang kita sedang ajak bercanda itu, dia sedang mengalami kondisi emosi yang sedang tidak stabil. Bisa jadi mungkin dia sedang baru aja putus dengan temannya, dia mungkin baru aja putus dengan pacarnya, baru aja rungkat seperti itu kalau bahasanya anak sekarang. Nah, ini kalau sedang dalam kondisi-kondisi seperti itu, nah, kita harus berhati-hati, jangan sampai kita niatnya guyon, tapi ternyata akhirnya apa? Menyinggung perasaan, akhirnya terjadilah konflik. Nah, ini yang kemudian bisa muncul seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan ada banyak sekali jenis-jenis bullying. Bisa juga dengan mengatai bodoh, mengatai bau, menjambah, mengucilkan, ngatain gendut, memanggil nama dengan nama orang tua, memukul, dan seterusnya. Nah, coba kalau kemudian kita melihat, bisa kita teliti karena kebetulan disertasi saya ini juga kebetulan tentang bullying di sekolah ya. Saya kemudian meneliti kasus bullying yang ada di SMK seperti itu. Nah, jadi ada beberapa penyebab bullying. Nah, yang pertama itu adalah dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Nah, lingkungan keluarga ini juga bisa menjadi faktor penyebab adanya bullying. Kenapa? Karena biasanya misalnya ada orang tua yang kemudian dia memarahi anaknya tapi menggunakan kata-kata kasar. Memarahi anaknya, ngomelin anaknya tapi menggunakan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya untuk diucapkan. Nah, ini terakhirnya apa? Terbawa dengan anaknya. Akhirnya anak itu ya meniru dengan gaya orang tuanya. Nah, ini bisa jadi lingkungan keluarga. Juga bisa muncul dari lingkungan sekolah. Ya kan? Dari lingkungan sekolah. Jadi kenapa kemudian seperti ini sahabat belajar? Saya pernah melakukan penelitian itu, ternyata kenapa banyak orang terutama di luar negeri itu cenderung kemudian sekarang lebih memilih homeschooling. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa sekolah itu adalah merupakan sebagai tempat yang berbahaya. Sekolah itu bukan merupakan tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk belajar. Kenapa? Karena apa? Tadi adanya muncul berbagai macam kasus bullying. Ya sudah, akhirnya kemudian orang tua lebih cenderung anaknya itu lebih kepada homeschooling. Jadi makanya ini yang kemudian harus kita pahami bersama sahabat belajar semuanya. Nah, panjenengan semuanya itu adalah sebagai agen-agen perubahan, sebagai agen-agen pembelajaran yang nantinya akan berada berkecimpung di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita tanamkan ini semuanya sejak dini kepada anak-anak kita. Kemudian penyebab bullying selanjutnya itu adalah dari kelompok teman sebaya, jelas. Dari teman sepermainan. Bisa jadi mungkin ada anak-anak kita atau adik-adik kita. Tiba-tiba dia itu belum pernah kok berkata-kata ngomong yang kasar. Tiba-tiba ketika dia sampai di rumah, dia kok dapat bahan ngomong sesuatu yang kasar dan jelek. Oh, ternyata dia dapat bahan dari siapa? Dari teman sepermainannya. Nah, ini seringkali terjadi. Jadi kita nggak bisa kontrol. Kita di rumah, anaknya main keluar, ternyata apa? Dia kemudian tadi dengan teman sepermainannya, dia mendapat bahan-bahan yang seperti itu.
Juga melalui tayangan-tayangan di TV, tayangan-tayangan di media sosial. Kalau sekarang yang paling banyak ya tayangan baik itu di YouTube, kemudian di mana di TikTok, kemudian di Reels dan seterusnya. Banyak sekali tayangan-tayangan di media sosial kita semuanya yang itu kemudian bisa menyebabkan kasus-kasus bullying seperti itu. Nah, kalau kemudian kita sudah tahu bagaimana penyebabnya, ini ada beberapa dampak. Dampak apa saja yang kemudian muncul ketika kemudian ada bullying. Nah, ini kalau bagi korban saya yakin ada banyak sekali, baik itu bullying secara fisik maupun secara non-fisik. Kalau bagi anak yang kemudian dia mengalami bullying secara fisik, jelas dia mengalami kesakitan secara fisik. Baik itu mungkin ada luka yang ada di tubuhnya, baik itu memar, bisa jadi ada anak kemudian karena korban bullying itu mengalami kelumpuhan. Ini yang kemudian sangat berbahaya. Karena pernah ada kemudian kasus bullying anaknya itu niatnya guyon seperti ini. Saya berikan contoh. Ada orang sedang berdiri. Kemudian dia itu mau duduk. Nah, ketika dia mau duduk, kursinya diambil. Ini kan sering terjadi kalau kita kemudian kita sedang bercanda atau kita sedang guyon. Ini ketoke guyonan sepele, tapi ternyata itu berbahaya loh. Sangat-sangat berbahaya. Nah, kenapa? Pernah ada kasus terjadi seperti itu. Ada anak, dia kemudian mau duduk, kursinya diambil sama temannya, kemudian dia langsung bruk jatuh, kemudian tulang ekornya langsung membentur di tanah atau di lantai. Nah, habis itu tulang ekornya ternyata kena. Langsung dia mengalami apa? Mengalami kelumpuhan. Nah, ini hal yang kemudian harus kita pahami bersama. Kalau kita kemudian mau guyon, kita mau bercanda boleh, tapi jangan berlebihan. Dipertimbangkan dulu, dilihat dulu, dipikirkan dulu kira-kira dampaknya seperti apa. Terutama apa tadi secara fisik. Yang kedua, dampak secara psikologis. Ini akan lebih banyak sahabat belajar semuanya. Anak yang mengalami korban bullying itu bisa mengalami malu, bisa mengalami trauma, bisa kemudian juga dia takut untuk ke sekolah, nggak berani untuk ke sekolah lagi, nggak mau ke sekolah. Bisa juga dia kemudian mengasingkan diri, bahkan bisa sampai mengalami gangguan jiwa, bahkan sampai bunuh diri. Naudzubillahi min dzalik. Beberapa waktu yang lalu kebetulan saya kemudian juga mengisi sosialisasi anti bullying, anti perundungan khususnya di Kecamatan Pringsurat di Kabupaten Temanggung. Nah, pada waktu itu di Kecamatan Pringsurat di Kabupaten Temanggung ada salah satu sekolah, di salah satu sekolah jenjang SMP, yang waktu di sana ada kasus perundungan, kasus bullying, di mana si korban anaknya itu ketika setelah dia mengalami perundungan dan bullying, anak itu dia mengalami trauma. Dan kemudian anak itu mengalami gangguan secara psikologis. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh anak itu? Anak itu dia datang ke sekolah sambil membawa jerigen isinya bensin, kelasnya disiram dan kemudian sekolahnya dibakar oleh anak itu. Masya Allah. Ini naudzubillah. Ini berbahaya sahabat belajar semuanya. Ya Allah ya Karim. Jadi kelasnya itu disiram pakai bensin dan kemudian dibakar oleh anak itu. Kenapa? Karena dia mengalami trauma. Anak itu kemudian mengalami kasus bullying seperti itu. Nah, inilah yang kemudian terjadi. Dan ini kan sangat disayangkan dan sangat berbahaya sekali ketika kemudian ternyata dampak yang ditimbulkan dari bullying ini sangat-sangat luar biasa dan sangat serius. Nah, juga bisa ada banyak sekali tadi sudah saya sampaikan. Bisa jadi ada anak yang kemudian mengalami tanda-tanda ya. Kalau misalnya besok Anda di sekolah kok kemudian Anda melihat ada tanda-tanda, ada teman, ada murid yang seperti ini, mungkin bisa jadi dia menjadi korban bullying. Atau bisa jadi ini bisa terjadi di lingkungan Anda, di lingkungan yang ada di sekitar Prodi PIAUD. Anda bisa jadi kalau melihat ada teman sekelas Anda yang tiba-tiba mengalami hal seperti ini, dia mungkin mengalami luka memar, atau mungkin dia tiba-tiba menjadi anak yang murung, mungkin dia malas kuliah, malas sekolah, tiba-tiba dia sering mengalami mual, sakit kepala, sakit perut, dia mut-mutan, kemudian prestasi akademisnya tiba-tiba menurun. Nah, ini bisa jadi dia merupakan korban bullying. Jadi bisa Anda lihat secara hati-hati. Bisa jadi mungkin kemarin teman saya tuh dia di semester 3 kok dia IPK-nya bisa 3,9. Tapi di semester 4 kok tiba-tiba dia 2,9. Menurutnya kok banyak sekali lah. Ini harus bisa Anda cari, Anda lihat penyebabnya seperti apa. Bisa jadi dia menjadi korban bullying juga.
Nah, ini adalah orang-orang, tokoh-tokoh, aktor-aktor yang berada dalam lingkaran bullying. Ada pelaku, ada perundung. Nah, perundung ini biasanya adalah aktor utama. Dia yang kemudian memiliki keberanian sebagai pemimpin di dalam proses perundungan. Ada juga asisten bullying. Ini sebagai figurannya kalau dalam film ya. Jadi dia asisten ini itu apa? Dia itu sebagai kompor. Jadi ada yang perundung, tapi dia juga ada yang sebagai kompor. Dia cenderung dia itu juga cuma ngikutin sama pemimpinnya tadi. Kalau pemimpinnya tadi udah bully aja. Asistennya kemudian apa? Dia ngompori, udah terus, ya kayak gitu. Ada juga yang menjadi korban. Ada juga yang kemudian dia menjadi defender. Defender ini adalah orang yang kemudian koncone bolone si korban, tapi dia tidak berani untuk mengatasi dan dia tidak berani untuk melerai atau untuk kemudian mencegah kegiatan atau hal tersebut terjadi. Akhirnya dia hanya bisa pasrah, bisa diam aja. Kenapa? Karena dia tidak berani dengan si pelaku utama, si perundung tadi. Ada juga yang kemudian dia menjadi reinforcer. Reinforcer itu adalah dia dari jauh dia hanya ikut nonton, mentertawakan, bahkan dia kemudian kalau sekarang sukanya merekam. Nah, ini yang suka-suka ngerekam. Nah, ini makanya biasanya kan seperti itu. Juga ada lagi yang dia itu sebagai outsider. Outsider itu apa? Dia pura-pura nggak tahu, kemudian dia teko jalan luweh cuek gitu aja udah sambil lalu. Nah, ini tokoh-tokoh yang kemudian terlibat. Ini harus kita pahami bersama lingkaran tokoh yang ada di situ. Nah, terus bagaimana cara kita kemudian mengatasi kasus bullying? Nah, ada beberapa hal yang kemudian bisa kita lakukan, ya. Jadi setidaknya kita harus bekerja sama dengan orang tua, kita bekerja sama dengan pihak keluarga, bagaimana pihak sekolah bisa menghubungi pihak keluarga, kemudian berikan sosialisasi. Saya kalau ketika mengisi kegiatan sosialisasi anti bullying kepada anak, saya pasti selalu minta orang tua untuk dihadirkan. Agar apa? Agar saya juga bisa memberikan pengertian kepada orang tua terkait dengan bahaya dampak kasus bullying, kasus perundungan. Nah, dengan demikian kan ada kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan kemudian pihak orang tua. Nah, kalau kemudian ada kasus itu terjadi, jangan lupa kemudian lapor kepada pihak sekolah. Kalau memang kasusnya sudah parah, bisa lapor kepada pihak berwajib dan juga lapor kepada bantuan profesional. Contohnya mungkin kepada psikolog, kepada Komnas Perlindungan Anak, kepada lembaga-lembaga perlindungan anak dan seterusnya. Nah, hari ini kita juga bisa ajarkan ini ada satu lagu sahabat belajar semuanya. Ini karena Prodi PAUD, jadi saya harus nyanyi ini Bu ini. Kalau di Prodi PAUD kan sukanya nyanyi. Nah, ini nyanyinya ini pasti lagunya di sini senang, di sana senang ini. Ini ada satu lagu yang kemudian itu menggunakan lagu di sini senang, di sana senang, cuma kemudian lirik atau syairnya dirubah. Oke, nanti bisa diajarkan seperti ini. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang. Dengan teman tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Nah, jadi ini nanti bisa dihafalkan ya sahabat belajar semuanya, nanti bisa diajarkan seperti itu. Nah, ini juga sedikit saya tambahkan dulu ya, Bu Eni ya, biar sampai selesai dulu ya. Ya, monggo. Ya. Jadi kita kalau jenengan berada di prodi pendidikan Islam ya, anak usia dini, jadi kan kita juga harus memasukkan karakter-karakter Islam. Nah, bagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW itu ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, beliau pernah menyampaikan seperti ini. Ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Wahai sahabat-sahabatku, maukah kamu aku tunjukkan orang-orang yang diharamkan api neraka baginya? Bala ya Rasulullah, apa itu ya Rasul? Nah, ala kullu hayyin, layyin, bin sahlin. Jadi ada 4 karakter ini yang kemudian ditunjukkan oleh Rasulullah, itu adalah karakter orang-orang yang kemudian dia diharamkan api neraka baginya. Apa saja itu? Pertama, orang yang hayyin. Orang yang hain itu artinya orang yang memiliki hati yang teduh, pikirannya jernih, nggak pernah mencaci, nggak pernah melukai, orangnya itu nggak pernah emosional.
Wong iki nek cara wong Jawa itu sareh. Nah, jadi artinya apa? Tidak gampang emosional, itu orang yang hayin. Nah, jadi kita ketika ada orang lain mungkin ada sesuatu yang negatif, kita tetap berpikir positif. Kita memiliki jiwa-jiwa yang positif. Nah, seperti tadi saya sampaikan di awal. Yang kedua itu adalah layin. Nah, layin itu adalah seseorang yang tutur katanya lembut, santun dalam bersikap. Jadi dari tutur katanya tuh enak didengar. Nah, apalagi saya yakin ini kalau sampai belajar Jumat juga sudah hafal terkait dengan lagu yang sudah sering kita atau salat yang sering kita lantunkan bersama. Sholawat alamate anak soleh, ya kan? Dan alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihin lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Nah, yang pertama itu kan kang dihin lisane alus ngendikane. Nah, ini seperti dicontohkan oleh baginda Nabi. Ya, orang yang lain, orang yang kemudian tutur katanya lembut. Kang dihin lisane alus ngendikane. Kalau kita kemudian berkata-kata, itu harus menggunakan perkataan yang positif, menggunakan kata-kata yang lembut, kata-kata yang halus, kata-kata yang santun. Ngaulang layina. Jadi kita berkata-kata yang santun. Yang ketiga, orang yang qoribin. Qoribin itu artinya adalah orang yang dekat dengan siapapun. Kalau saya katakan seperti ini, mari kita menjadi orang yang selalu datang menyenangkan, pulang dirindukan. Nah, kalau Anda besok menjadi guru di sekolah, Anda harus memiliki prinsip yang seperti itu. Datang menyenangkan, pulangnya dirindukan. Jadi kalau Anda kemudian datang ke sekolah, dan ketemu dengan anak-anaknya, ketemu dengan siswa-siswinya, anak-anak itu senang ketika Anda datang ke sekolah, anak-anak itu senang dengan kedatangan Anda. Kalau kemudian Anda pulang, anak-anak itu merindukan Anda. Nah, itu adalah orang yang qoribin, orang yang kemudian dekat dengan siapapun. Kemudian orang yang sahlin, yaitu adalah orang yang suka mempermudah dan membantu sesama, mempermudah urusan orang lain. Nah, itulah keempat hal yang kemudian kita memiliki karakter ala baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Ini secara teknis ya. Kalau Bapak Ibu, kalau sahabat belajar semua yang ada di lingkungan sekolah, apa saja yang kemudian bisa dilakukan untuk kita mengatasi kasus-kasus bullying yang ada di sekolah? Nah, pertama, itu bisa melakukan dengan pembimbingan secara terprogram. Melalui apa? Kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi, kepala sekolah itu membuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan anti perundungan dan anti bullying. Jadi sekolah anti perundungan, sekolah anti bullying. Jadi melakukan pembimbingan secara terprogram. Juga melakukan pembiasaan-pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa menggunakan menyusun seperangkat kurikulum. Kurikulum nanti bisa dengan menggunakan pembiasaan. Juga optimalisasi kegiatan kesiswaan melalui pendampingan terhadap siswa. Jadi dengan pembiasaan-pembiasaan, dengan pembimbingan, dengan pendampingan yang dilakukan secara kontinu, yang dilakukan secara terus-menerus, insya Allah itu akan meminimalisir kasus bullying yang ada di sekolah. Jadi semua adalah teman, harus saling mencintai, harus saling melindungi, harus saling mengasihi, dan harus saling menyayangi satu dengan yang lain. Stop bullying ada di sekolah, mari stop bullying and be a friend. Jadi bersama-sama kita stop bullying yang ada di sekolah, bersama-sama kita semuanya berteman, bersaudara, bersahabat antara satu dengan yang lain. Baik, itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, kepada Bu Rofiqatul Aini. Ya, terima kasih Kak Ridho Golden. Menarik sekali ya pemaparannya terkait dengan bullying tadi yang mungkin memang lagi sedang marak kembali kasus-kasusnya. Dan tentunya untuk Gen Z ini lebih menarik tadi ada cyberbullying yang mungkin kadang secara tidak sadar mungkin itu banyak dilakukan ya, terutama di kalangan mahasiswa juga. Nah, ini. Oke, baik para hadirin. Acara selanjutnya adalah tanya jawab. Silahkan jika ada pertanyaan untuk narasumber, kalian bisa raise hand terlebih dahulu.
Oke, ini sudah ada yang raise hand. Mbak Fatwa Aulia, Mbak Ella. Sudah ada dua, satu lagi mungkin. Oke, dua dulu, Mbak Fatwa Aulia dan Mbak Ella. Mbak Fatwa Aulia, silakan bisa di-on-kan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwa Aulia dengan NIM 24210007. Saya dari Prodi PIAUD semester 6. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Ridho dari salah satu penyebab bullying itu kan kelompok teman sebaya. Nah, kalau misalkan ya ada anak dari rumah itu dididik dengan baik, baik itu kata-katanya atau perkataannya, namun setelah dia pulang dari bermain itu kayak misalkan pulaan kata-kata kasar, misalkan tadi musuh-musuh kayak ya gitulah. Lah itu kalau misalkan kita sebagai orang tua kalau membatasi pergaulan dan sosial anak kan itu juga tidak baik untuk perkembangan sosialnya. Nah, menurut Kak Ridho sendiri cara mengatasi hal tersebut itu bagaimana, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Fatwa. Berikutnya Mbak Ella, silakan di-on-kan dulu mikrofonnya Mbak Ella. Sudah terdengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ella Fadilah Nur Fahmi dari Prodi PIAUD semester 6. Saya ingin bertanya sama oleh Kak Ridho itu terkait yang di awal sempat disinggung terkait kasus bullying yang terjadi baik di sekolah ataupun di lingkungan keluarga. Kalau di luar negeri sendiri, kalau bullying terjadi di sekolah akhirnya melakukan homeschooling. Nah, pertanyaan saya di sini, jika posisi kita sebagai orang tua, apakah yang mana baiknya, apakah kita akan selalu melakukan homeschooling sampai akhir pendidikan anak, atau kita akan memberikan kesempatan anak untuk sekolah formal. Sedangkan kasus bullying sekarang itu banyak terjadi di pendidikan formal itu sendiri. Baiknya kita harus melakukan apa? Apakah harus di homeschoolingnya atau tetap ikut pendidikan formal, tetapi tetap ada pengawasan atau bagaimana? Oke, terima kasih Mbak Ella dan Mbak Fatma Aulia atas pertanyaannya. Monggo ini Kak Ridho Burden mungkin bisa langsung ditanggapi. Ya, terima kasih luar biasa kepada para penanya, ini keren. Ya, ini dari Mbak Fatwa Aulia, ya dari Mbak Fatwa Aulia. Jadi tadi saya sampaikan bagaimana kalau kemudian ada anak yang kemudian dia di lingkungan keluarga dari rumah sudah dididik sedemikian rupa oleh orang tuanya. Tapi kemudian ketika dia berada di lingkungan teman sepermainannya, seperti tadi saya sampaikan, dia ternyata dapat koleksi dari teman sebayanya gitu kan, dapat koleksi terbaru, nanti ada kalimat-kalimat yang kemudian seharusnya tidak diucapkan tapi kemudian diucapkan. Ini kemudian sering terjadi. Bagaimana kemudian cara kita mengatasinya? Apakah kemudian kita harus membatasi kemudian untuk pergaulan-pergaulan anak? Jadi seperti ini sahabat belajar semuanya. Jadi kita kalau dalam melakukan pendidikan anak, tentunya kita tadi saya sampaikan, kita harus ada kerjasama. Nah, harus ada kerjasama antara lingkungan keluarga dengan lingkungan pendidikan. Yang paling penting pertama sebenarnya harus dilakukan itu adalah kita melakukan proses penyadaran. Proses penyadaran kepada siapa? Kepada orang tua, kepada keluarga. Harus kita pahami bersama bahwa lingkungan yang dilakukan, lingkungan pendidikan, yang pertama dan utama itu adalah orang tua dan keluarga. Hanya yang jadi masalah itu adalah banyak sekali para orang tua dan di lingkungan keluarga itu yang belum menyadari hal tersebut. Akhirnya kemudian mereka hanya menyerahkan anaknya langsung ke sekolah. Mereka hanya menyerahkan kepada kepada guru, kepada kepala sekolah yang kemudian dipercaya. Padahal
pendidikan yang paling pertama dan utama itu adalah dari orang tua. Terus yang kedua, yang menjadi permasalahan itu adalah minimnya contoh atau keteladanan dari orang tua tersebut. Nah, kan kita pernah mendengar semboyan, engarso sung tulodo. Kita mengerti semboyan itu di mana ketika di depan kita itu harus kemudian menjadi tulodo, kita menjadi teladan, kita menjadi panutan dan kita menjadi contoh. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu juga apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah sendiri saja juga menjadi uswatun hasanah. Rasulullah sendiri juga menjadi contoh sing apik, menjadi panutan, menjadi contoh yang baik. Nah, itulah yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Jadi semboyan itu tidak hanya melekat kepada guru di sekolah, tidak, tetapi juga harus melekat kepada orang tua, di mana orang tua itu juga harus ingar sosong tulodo. Mungkin juga sedikit kalau kemudian saya boleh sampaikan, kalau kita pernah melihat upacara pernikahan adat Jawa, nah dalam upacara pernikahan adat Jawa itu kan di situ pernah kita kemudian melihat ada bapak yang kemudian di depan dia berjalan di depannya manten, dan mantennya itu kemudian akan dililit pakai kain ya kan di belakang kan. Ada dililit pakai kain namanya kain sindur. Nah, itu pasti si dalang mantennya itu pasti dia akan melakukan panyondro. Panyondronya gimana? Bapak sang engkang romo yang ada di depan itu adalah sebagai engarso sung tulodo. Bagaimana bapak selaku orang tua itu harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. Contoh apa? Contoh dalam kehidupan berkeluarga. Nah, inilah kemudian harus dilakukan. Ibu yang di belakang itu dia kemudian juga harus ing madya mangun karso dan tutwuri handayani. Jadi memberikan motivasi, memberikan dorongan, dan kemudian juga bekerja sama dengan Bapak. Nah, tadi sudah saya sampaikan di depan, ada banyak kasus yang terjadi, itu karena apa? Karena anak-anak itu berasal dari keluarga broken home. Dia tidak menerima pendidikan yang selayaknya dan sewajarnya yang dilakukan oleh orang tua. Kenapa? Karena tadi orang tuanya broken home, orang tuanya kemudian dia mungkin bercerai atau kemudian berpisah, akhirnya si anak ini kemudian dia menjadi korban. Nah, ini yang kemudian menjadi satu permasalahan dan akar permasalahannya ada di situ. Jadi karena itu pentingnya kita kemudian bersama melakukan penyadaran kepada para orang tua. Nah, caranya dengan seperti apa? Otomatis kita harus bekerja sama dengan berbagai macam lembaga. Saya kebetulan beberapa kali di sini tidak hanya kemudian melakukan sosialisasi itu kepada orang tua yang ada di sekolah, tetapi juga di desa. Jadi kebetulan pemerintah desa di daerah sekitar sini itu sudah kemudian memahami dan menyadari terkait dengan pentingnya sosialisasi bullying. Akhirnya kemudian saya beberapa kali juga menjadi narasumber untuk tadi bekerja sama dengan KPAI dan bekerja sama juga dengan pihak kepolisian untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pencegahan anti perundungan khususnya di lingkungan keluarga dan juga kemudian di lingkungan teman permainan sebaya. Nah, kalau kemudian seandainya kita menemukan ada kasus seperti tadi disampaikan yang kemudian misalnya anak kita di rumah sudah kita didik dengan baik, kok kemudian anak kita kemudian di luar dia kemudian mendapatkan bahan macam-macam. Jangan kemudian anak ini lantas kemudian dilarang, tapi kita kemudian berkomunikasi dengan anak. Nah, inilah pentingnya komunikasi dua arah antara orang tua dengan anak. Selama ini yang paling sering terjadi itu adalah komunikasi satu arah. Hanya orang tua yang ngomong dengan anaknya tanpa anak itu diberikan kesempatan untuk berbicara, diberikan kesempatan untuk berpendapat. Nah, pentingnya kita kemudian komunikasi dua arah antara orang tua dengan anak. Nah, kita lakukan penyadaran, kita berikan nasihat, kita berikan kemudian hal-hal yang kemudian itu bisa membangun penyadaran, bisa membangun kesadaran bagi anak kita bahwa kemudian hal itu tidak boleh dilakukan dan hal itu tidak benar. Nah, makanya pentingnya kita kemudian memberikan motivasi, kita memberikan penyadaran, kita memberikan bekal pendidikan terkait dengan pencegahan anti bullying kepada anak-anak kita khususnya dari lingkungan keluarga dan juga pada lingkungan teman sepermainannya. Jadi sekali lagi kita memberikan penyadaran kepada anak, kita komunikasi dengan anak, juga kita berikan motivasi kepada anak kita agar kemudian kalau ada hal-hal yang negatif dari mungkin teman sepermainannya, itu silahkan untuk bisa disaring. Jangan kemudian langsung diterima. Jadi sejak dini itu silakan untuk bisa dikomunikasikan dengan anak. Jadi pentingnya kita kemudian ngandani bocah. Nah, itu pentingnya kita kemudian melakukan
pitutur luhur, ya karena seperti itu. Kita memberikan satu perkataan pernyataan, kita memberikan pitutur kepada anak-anak kita. Nah, itu seperti itu, sahabat belajar semuanya. Tadi khususnya kepada Mbak Fatma Aulia ya. Jadi sekali lagi pentingnya kita kemudian kerjasama antara orang tua. Ya hanya memang yang menjadi masalah itu masih banyak orang tua yang kemudian dia itu belum menyadari terkait dengan perundungan dan bahkan orang tua aja nggak ngerti apa itu bullying, apa itu perundungan. Nah inilah pentingnya kita mengadakan kegiatan itu. Nah ini saya berpesan kepada mahasiswa-mahasiswa kalian. Lah Anda semuanya besok, nih kalau seandainya besok Anda mungkin ada yang PPL atau ada yang KKN, Anda mengadakan kegiatan sosialisasi anti bullying bagi masyarakat, gitu loh. Anda yang sekarang mungkin hidup di desa, Anda misalnya ikut organisasi Karang Taruna atau ikut organisasi apapun lah. Mungkin Anda ada yang organisasi, mungkin ada yang ikut IPNU, IPPNU, PMI, IHMI dan seterusnya. Organisasi apapun itu, Anda bikin program sosial yang itu bisa mendukung program kegiatan masyarakat. Salah satunya itu Anda bikin sosialisasi anti perundungan, sosialisasi anti bullying, tapi bagi orang tua. Bisa melalui misalnya Karang Taruna atau misal melalui Dasawisma atau PKK. Nah, itu Anda bisa kerjasama. Saya aja kalau kemudian suruh ngisi pengajian beberapa kali. Kok misalnya pengajian saya pas ngisi di PKK, entah itu di kecamatan atau di kabupaten, itu pasti saya selipkan materi-materi terkait dengan bullying tadi. Nah, agar apa? Memberikan penyadaran kepada orang tua. Seperti itu. Oke, itu yang pertama, Mbak Fatwa Aulia ya. Yang kedua pertanyaan dari Mbak Ella. Mbak Ella, tadi saya hanya mendengar belakangnya Mbak Ella Nurfahmi tadi kayaknya atau apa. Oke, baik. Mbak Ella, jadi ada banyak sekali tadi saya sampaikan di luar negeri itu banyak sekali kemudian homeschooling. Bahkan bukan cuma di luar negeri, di Indonesia pun sekarang khususnya para anak-anaknya public figure, khususnya anak-anak anaknya selebritis dan anaknya artis-artis ya, ada di Indonesia juga banyak kan yang kemudian dia juga melakukan homeschooling. Kenapa? Karena tadi dia takut kalau anaknya kemudian menjadi korban bullying dan korban perundungan ada di sekolah. Nah, baik, jadi begini sahabat belajar semuanya. Jadi tidak selamanya homeschooling itu kemudian memiliki satu dampak yang baik. Tidak selamanya homeschooling itu juga memiliki dampak yang positif. Tetap ada dampak negatifnya. Nah, jadi memang di dalam pembelajaran apapun itu, tetap di sana ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Terutama tadi homeschooling. Nah, homeschooling mungkin kalau secara dampak positifnya, anak itu bisa lebih fokus belajar. Anak itu bisa belajar mandiri. Tetapi dampak negatifnya adalah si anak tersebut nanti akan memiliki jiwa sosial yang lebih rendah daripada yang mereka bersekolah dengan sekolah pada umumnya. Karena kalau homeschooling kan mereka tidak ketemu dengan teman-temannya. Nah, tapi kalau kemudian dia kumpul dengan teman sebayanya, kalau kemudian dia bersekolah di sekolah-sekolah yang pada umumnya, di sekolah-sekolah reguler, nah anak itu akan memiliki jiwa sosial yang berbeda dengan kemudian ketika anak itu dia homeschooling. Nah, sahabat belajar semuanya, saya selalu sampaikan dimanapun itu berada, mari bersama-sama kita untuk memperbanyak teman di dunia nyata daripada teman di dunia maya. Nah, kenapa? Kita percuma, kita punya banyak teman di dunia maya kalau kita punya sedikit teman di dunia nyata. Besok kalau Anda semuanya meninggal dunia, wes ngubur sopo? Apakah konco Facebookmu, konco Instagrammu, followersmu? Kan enggak. Ya kan? Kalau kemudian kamu sakit, ya mungkin oke lah. Kalau kemudian kamu sakit, mungkin oke lah. Kamu sakit kemudian diposting di media sosial, di IG atau dimanapun. Oke, banyak yang like, banyak yang komen. GWS ya, semoga teman sempat sembuh, syafakillah, apa dan seterusnya. Banyak sekali yang kemudian seperti itu. Tapi pertanyaannya, kalau kemudian Anda hanya dengan seperti itu, apakah kemudian Anda akan lebih bahagia? Ya kan? Bagaimana kalau kemudian Anda semuanya temannya di situ, tapi Anda nggak punya teman di dunia nyata? Nggak ada loh yang bawain parcel buah, nggak ada loh yang bawain makanan nanti ke kosanmu, ya kan nggak ada ya kan. Tapi kalau kita punya teman banyak di dunia nyata itu pasti berbeda. Nah, jadi ini selalu saya sampaikan. Nah, ini kemudian juga terjadi juga. Sebentar lagi kita masuk di bulan Ramadan dan nanti kita akan di hari Idul Fitri. Nah, di hari Raya Idul Fitri kita di Indonesia punya satu tradisi yaitu adalah halal bihalal. Nah, tradisi halal bihalal ini harus terus kita lestarikan. Kenapa? Karena kita melanggengkan silaturahim. Nah, silaturahim ini jangan kemudian kita selalu lakukan secara daring. Meskipun kita semua sudah dimudahkan dengan berbagai macam
platform-platform, kita sudah dimudahkan dengan berbagai macam aplikasi seperti kita gunakan sekarang ini, ada Zoom, ada Google Meet, ada mungkin apa media-media yang lainnya. Nah, ini jangan kemudian kita selalu seperti itu, tapi kita juga memperbanyak silaturahim secara langsung. Kita silaturahim juga harus secara langsung. Kita tadi sampaikan, makanya kita harus memperbanyak juga teman di dunia nyata, tidak hanya teman di dunia maya. Percuma kamu punya followers sampai berapa K, sampai ratusan ribu. Followers saya sudah 20.000. Tetapi kemudian kalau kita sedikit punya teman atau sahabat di dunia nyata, nah itu kemudian percuma. Jadi mari bersama-sama kita untuk betul-betul memiliki jiwa sosial yang tinggi. Mari bersama kita memupuk jiwa rasa sosial dengan kita untuk selalu berinteraksi, untuk kita selalu berkomunikasi, untuk kita selalu bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik, demikian dua pertanyaan yang sudah tadi ditanyakan. Saya kembalikan waktunya kepada Bu Aini. Kalau masih ada, monggo. Kalau mungkin sudah habis, mungkin nanti monggo bisa ditutup. Iya, terima kasih Kak Ridho. Oke, begitu ya Mbak Fatwa Aulia dan juga Mbak Ella. Jadi penting sekali tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ridho. Kalau kita nanti, kalian nanti menjadi calon pendidik anak usia dini, penting menghargai anak itu sebagai individu. Jadi tidak hanya saat komunikasi itu satu arah, ataupun sebagai pendidik. Oke, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Masih ada waktu, silahkan boleh raise hand. Monggo, para hadirin, teman-teman, para mahasiswa, jika ada ya pertanyaan lagi, silahkan bisa raise hand. Sudah tidak ada nih kayaknya. Kak Ridho, mungkin bisa di-share screen tadi yang lagu menyanyi ya. Ini kebetulan karena mahasiswa PIAUD itu banyak cewek-ceweknya. Satu kelas tuh biasanya cowoknya hanya 1, 2. Banyak yang cewek. Mungkin sebelum kita tutup, nih bisa kita menyanyi bersama-sama. Tadi yang di sini senang, di sana senang, yang sudah digubah lagunya. Itu kalau dosennya cowok itu bisa dia berarti nanti paling ganteng di kelas ya. Iya. Oke. Nah, Mungkin teman-teman, karena kayaknya sudah tidak ada yang bertanya, sebelum kegiatan ini kita tutup, mari kita menyanyi bersama-sama. Nah, ini sudah di-share screen oleh Kak Ridho. Tadi lagunya di sini senang, di sana senang. Ini kita bisa, di-on-kan dulu mikrofonnya, kita bernyanyi bersama-sama dulu, supaya ada oleh-oleh juga selain materi. Nah, ini lagu ini juga menjadi oleh-oleh ini Kak Ridho. Oke, kita mulai ya teman-teman, bisa di-on-kan mikrofonnya. Oke. Oke. Ya. Ya. Pada di-on-kan nih kayaknya. Ya. Ya, silahkan di-on-kan para peserta, kita bisa menyanyi lagu anti bullying bersama-sama. Oke, saya hitung 3, 2, 1. Di sini teman-teman berteman, ada musuh tak ada kawan, semuanya saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak pukulan, menolong dan sayang dengan tidak ejek-ejekan, tidak pukulan, tolong dan sayang dengan teman. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Mungkin bisa di-off-kan dulu mikrofonnya. Masih ada waktu sebenarnya. Barangkali ada yang mau bertanya lagi. Silahkan menggunakan fitur raise hand kalau ada yang mau bertanya. Oke, kayaknya sudah cukup ini, Kak Ridho. Oke, sebelum diakhiri, barangkali ada kalimat penutup dari Kak Ridho. Saya persilahkan, monggo.
Baik, terima kasih Bu Eni. Jadi sahabat belajar semuanya, mari bersama-sama kita untuk selalu berpikir positif, berkata positif, dan berperilaku yang positif. Dengan demikian, maka hidup kita akan selalu dipenuhi hal-hal yang positif. Dan insya Allah kalau kita selalu membudayakan hidup yang positif, kita akan terhindar dari berbagai macam kasus bullying yang ada di Indonesia. Sukses selalu untuk Prodi PIAUD, FTI, UIN Ki Haji Abdul Rahman Wahid, dari saya Ridho Golun pamit, semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan nanti secara luring Pekalongan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Ridho Golden. Sungguh sangat menarik ya tadi. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber terkait dengan bullying bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, sebelum acara berakhir, kita foto bersama dulu nggih. Mas admin PIAUD. Nah, monggo bisa di screenshot Bu Kaprodi mungkin bisa ikut Gini, serta. Bu Aini. Ya. Ya, Mbak gimana Aini. Kak? Jadi ada kalau bullying itu kan ada tanda. Jadi fotonya itu gayanya tuh begini. Oh ya. Jadi tangannya ke depan. Ini stop bullying. Ini bukan artinya nyoblos nomor 5 loh, bukan loh ya. Sudah selesai pemilunya. Tapi ini stop bullying. Jadi kalau stop bullying itu seperti ini ke depan. Ya. Ya. Oke, semuanya 5 jari. Jadi depan satu ya, tangan, itu satu tangan tanda ke depan. stop bullying. Ya. Oke, sebentar Yes. saya pin dulu Bu Kaprodi, kita foto bersama dulu Kak Ridho, setelah itu baru dengan peserta. Saya spotlight. Oke, 3, 2, 1. Berikutnya slide yang pertama. Slide kedua. Oke, slide ketiga. Slide keempat. Yang terakhir slide kelima. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan guest lecture hari ini sudah berjalan dengan lancar. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sekian dari saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ini bapak ya. Terima kasih Bu Triana. Ya, terima kasih Kak Ridho. Teman-teman untuk yang semester 6 mohon masih tetap stay di Zoom ya. Untuk yang lain monggo silahkan bisa live. Khusus untuk semester 6 silahkan tetap stay di Zoom ini.
Oke. Yang bukan semester 6 boleh lihat. Yang semester 6 silahkan tetap stay di Zoom ini. Ya, Bu. Ya. Kemudian yang belum mengisi daftar hadir, tadi silahkan mengisi ya. Sudah ada 80, ini kayaknya sudah bisa dimulai ini, Bu Triana. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman ya. Karena cepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus begitu ya. Dan ini mau sebentar lagi makan siang, Bu Triana juga sudah lapar ya teman-temannya. Kita mulai saja untuk semester 6, kita mulai pada acara pembekalan SKPI ya teman-teman semua ya. Jadi di dalam Prodi PIAUD sendiri ada 2 SKPI. SKPI itu apa Bu? SKPI adalah surat keterangan pendamping ijazah. Jadi itu nanti akan digunakan oleh teman-teman semua ketika teman-teman lulus, istilahnya untuk selling point kalian gitu, nilai jual kalian, Kak, bahwa mahasiswa PIAUD ya tidak hanya dibekali secara teoritis, tapi kalian juga dibekali secara praktis ya, ada skill-skill tertentu yang harus dimiliki gitu. Nah, salah satunya adalah mendongeng gitu loh. Mendongeng ini kita selalu kita pertahankan karena mendongeng ini sangat lekat dengan ciri khas PIAUD itu sendiri. Makanya kita tetap pertahankan untuk lakukan SKPI tiap tahunnya. Nah, setelahnya itu kita akan ada SKPI tari. Jadi mendongeng ini akan dilaksanakan tanggal 2 dan 3 ya teman-teman semua ya untuk SKPI-nya gitu. SKPI-nya tanggal 2 dan tanggal 3. Jadi hari Sabtu besok kalian akan melakukan SKPI mendongeng. Di mana Bu Triana? Untuk SKPI mendongeng akan dilaksanakan di sanggarnya Bu Fauzia. Bu Fauzia di sanggar dongengnya Bu Fauzia. Jadi SKPI tidak dilaksanakan di kampus, akan tetapi di sanggar dongengnya Bu Fauzia pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu sampai dengan hari Minggu ya teman-teman semua. Dilaksanakan 2 hari dan biasanya isinya adalah yang pertama itu terkait dengan pembekalan materi, lalu hari kedua nanti akan dilaksanakan terkait dengan ujiannya gitu loh, ujian daripada SKPI mendongeng tersebut.